warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with me Aliza Rizky Mulya. For today kita akan bahas mengenai klausa. Apa sih itu klausa? Tapi sebelum itu aku harap kalian like, comment, and subscribe YouTube channel ini agar aku lebih semangat lagi buat upload video selanjutnya. So langsung saja kita bahas apa itu klausa. Klausa adalah kelompok kata yang memiliki subjek dan predikat sendiri. Ada dua jenis klausa, yaitu independent clause yang dapat berdiri sendiri dan dependent atau subordinate clause yang bergantung pada klausa utama. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh kalimat berikut. Sam never save any money although he earns a good salary. Sam tidak pernah menabung meskipun ia mendapatkan gaji yang bagus. Sam never save any money ini independent clause. Independent clause ini bisa berdiri sendiri. Jadi seandainya although sampai akhir ini dihilangkan, tetap bisa menjadi kalimat yang lengkap. Sedangkan although he earns a good salary ini adalah subclause. Kirinya diawali konektor atau kata penghubung. Nama lainnya subordinator atau clause marker. Subclause ini nggak bisa berdiri sendiri, jadi membutuhkan independent clause supaya menjadi kalimat yang utuh. Ada tiga jenis dependent clause atau subclause, yaitu noun clause, adjective clause, and adverb clause. Ketiga inilah yang akan kita bahas sekarang. Yang pertama yaitu noun clause. Apa itu noun clause? Noun clause adalah klausa dependent yang berfungsi sebagai kata benda atau noun dalam kalimat. Fungsi utama kata benda dalam kalimat adalah sebagai subjek atau objek, baik objek kata kerja maupun objek preposisi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh kalimat berikut ini. That Jane liked her new job is clear. Bahwa Jane menyukai pekerjaan barunya sudah jelas. That Jane likes her new job ini adalah noun clause yang berperan sebagai subjek dan verbnya adalah is. Pola noun clause ini adalah konektor, subjek, dan verb. Kalimat berikutnya, I don't know what Jane like. Saya tidak tahu apa yang Jane sukai. What Jane like ini adalah noun clause yang menjadi objek dari verb know. Polanya konektor, subjek, dan verb. Kalimat selanjutnya, I am not interested in what Jane likes. Saya tidak tertarik pada apa yang Jane sukai. Klausa what Jane likes ini adalah noun clause yang menjadi objek of preposition. Objek dari preposisi in. Polanya konektor, subjek, dan verb. Selain berpola konektor, subjek, dan verb, seperti ketiga kalimat ini, noun clause juga bisa berpola konektor, verb. Setelah konektor, langsung diikuti verb, karena konektor noun clause-nya juga berperan sebagai subjek klausa. Lebih jelasnya, perhatikan contoh kalimat berikut. I want to know who stole his car. Saya ingin tahu siapa yang mencuri mobilnya. Who stole his car ini adalah noun clause yang menjadi objek dari verb know. Polanya adalah konektor yang juga berperan sebagai subjek dan langsung diikuti oleh verbnya stole. Kalimat berikutnya, what is wrong is the question. Yang salah adalah pertanyaannya. What is wrong adalah noun clause yang menjadi subjek, verbnya adalah is. Pola noun clause ini konektor yang juga berperan sebagai subjek dan langsung diikuti oleh verbnya yaitu is. Kesimpulannya, kalau teman-teman perhatikan, noun clause ini memiliki dua pola, bisa berpola konektor, subjek, dan verb seperti kalimat sebelumnya, atau konektor yang juga berperan sebagai subjek dan langsung diikuti verbnya. Berikut ini adalah konektor yang sering digunakan dalam noun clause. Ada that, biasanya diterjemahkan bahwa.
atau kadang juga tidak diterjemahkan. Kemudian whether dan if yang bermakna apakah. Dan terakhir question word, kata tanya seperti berikut. Question word ini bisa ditambah akhiran ever yang bermakna pun atau saja, kecuali untuk was dan why. Selanjutnya yaitu adjective clause. Klausa adjektiva disebut juga klausa relatif, menjelaskan sebuah kata benda atau noun atau kata ganti yaitu pronoun. Pada kalimat I like the book which you recommended. Which you recommended ini adjective clause yang menjelaskan noun yaitu book. Pola adjective clause ini adalah konektor, subjek, dan verb. Kalau kita terjemahkan, kalimat ini artinya saya menyukai buku yang kamu rekomendasikan. Jadi, konektor which ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya yang. Contoh lain, misalnya, the book which you recommended was interesting. Buku yang kamu rekomendasikan menarik. Adjective clause which you recommended ini menjelaskan noun yaitu book. Polanya sama dengan kalimat sebelumnya, yaitu konektor, subjek, dan verb. Kalau kita perhatikan, adjective clause diletakkan langsung setelah kata yang dijelaskan. Di sini kata yang dijelaskan adalah book. Baik kata yang dijelaskan ini di posisi subjek seperti kalimat ini, ataupun di posisi objek seperti kalimat yang pertama. Selain berpola konektor, subjek, verb, adjective clause juga bisa berpola konektor sekaligus juga sebagai subjek dan langsung diikuti verbnya. Lebih jelasnya perhatikan contoh kalimat berikut. I thank the man who helped me. Saya berterima kasih kepada lelaki yang telah menolong saya. Adjective clause who helped me ini menjelaskan noun sebelumnya, yaitu man. Polanya adalah konektor yang juga berperan sebagai subjek dan langsung diikuti verbnya help. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa kalimat pertama dan kedua pakai which, sedangkan kalimat ketiga pakai who? Sebenarnya mudah saja. Kalau kata yang dijelaskan atau kata yang terletak sebelum konektor adalah benda seperti book, maka biasanya kita pakai konektor which. Tapi kalau kata yang dijelaskan atau yang terletak sebelum konektor adalah orang, maka kita pakai konektor who. Berikut ini adalah adjective clause konektor yang sering digunakan. Bila menggantikan atau menjelaskan orang, kita pakai who dan whom. Cuma kalau who biasanya langsung diikuti oleh verb, sedangkan whom biasanya diikuti oleh subjek dan verb. Bila menggantikan atau menjelaskan benda, kita pakai which. Setelah which, kita bisa langsung diikuti verb, atau bisa juga subjek dan verb. Adapun that ini paling fleksibel karena bisa menggantikan atau menjelaskan orang ataupun benda. Jadi that ini bisa digunakan seperti who, whom, dan which. Dalam bahasa Indonesia, konektor who, whom, which, dan that ini artinya sama. Bisa kita terjemahkan dengan makna yang. Yang terakhir yaitu adverb clause. Klausa adverbia menjelaskan kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lain. Klausa ini memberitahu kita kapan, di mana, mengapa, bagaimana, sejauh mana, atau dalam kondisi apa. Jenis-jenis adverb clause yaitu waktu, tempat, tujuan, sebab, syarat, hasil, perbandingan, dan juga pengakuan atau pengecualian. Contohnya, I will call you after I finish my homework. After I finish my homework di sini adalah adverb clause yang menunjukkan waktu. Yang kedua, you can sit wherever you like. Wherever you like di sini adalah adverb clause
yang menunjukkan tempat. Contoh selanjutnya, she studies hard so that she can pass the exam. So that she can pass the exam di sini menyatakan tujuan dari belajar keras. Jadi kalimat ini adalah adverb clause yang menunjukkan tujuan. Contoh selanjutnya, he didn't come because he was sick. Because he was sick ini menjelaskan alasan atau penyebab mengapa dia tidak datang. Jadi kalimat ini adalah adverb clause yang menyatakan sebab. Contoh berikutnya, if it rains, he will stay at home. If it rains ini adalah klausa keterangan yang menjelaskan kondisi yang harus terjadi agar aksi di kalimat utama dilakukan. Jadi kalimat ini adalah adverb clause yang menyatakan kondisi. Contoh berikutnya, he spoke so fast that I couldn't understand him. That I couldn't understand him menunjukkan hasil dari cara dia berbicara. That I couldn't understand him ini adalah adverb clause. Contoh berikutnya, she is taller than I am. Dan I am di sini adalah adverb clause yang membandingkan tinggi badan antara dua orang. Kalimat di sini adalah kalimat adverb clause sebagai perbandingan. Berikutnya, although he is rich, he is not happy. Although he is rich ini adalah adverb clause yang menyatakan suatu fakta yang berlawanan dengan hasil yang terjadi. Jadi kalimat ini adalah adverb clause pengakuan atau pertentangan. Berikut ini adalah konektor yang sering digunakan dalam adverb clause. Nah, gimana nih guys? Kalian udah pada paham belum? Kalau belum, aku saranin kalian putar video ini 2-3 kali agar kalian lebih paham lagi. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe YouTube channel ini agar aku lebih semangat lagi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.